Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama ya, yaitu tentang perkembangan implementasi kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Yogi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tuti, Bu Wati, Mbak Hesti, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada hari ini dari berbagai daerah, dari beberapa provinsi. Izin Ibu Bapak pada hari ini mungkin lebih ke melakukan penyamaan persepsi terkait dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang sudah di launching. Dan saat ini sudah 22 episode, sudah mau ke 23 dan akan ke 24 juga. Ibu Bapak yang kami hormati, terkait dengan kurikulum Merdeka ini proses yang sudah cukup panjang dalam pengembangannya, di mana kurikulum Merdeka ini sendiri sudah kami rancang sejak tahun 2019 dan dasarnya pun adalah evaluasi yang kita lakukan secara periodik setiap tahun. Jadi kalau mungkin Ibu Bapak mengikuti sejak 2013, utamanya setidaknya 2013, kami melakukan evaluasi setiap tahun, dan berdasarkan evaluasi itu kurikulum 2013 sendiri sudah dilakukan beberapa kali revisi. Dan terakhir struktur kurikulumnya sendiri di 2013, di tahun 2018 itu kita revisi ya dengan terbitnya Permendikbud nomor 38 nomor 36 yang di dalamnya memuat mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Dan sebelum itu pun kita terus lakukan evaluasi, malah sejak awal pemberlakuannya. Mungkin kalau terkait dengan penilaian, yang awalnya penilaian itu kan skalanya 1 sampai 4 ya, ABCD, kita akhirnya kembalikan skalanya sampai 100. Itu dari sudut penilaian saja, belum dari kompetensi dasarnya. Kita sudah terbitkan 3 kali revisi bukunya, dan itu pun karena apa kita revisi? Karena kompetensi dasarnya kita lakukan revisi. Belum berbicara terkait dengan bentuk-bentuk lainnya, terkait dengan penerapan di dalam kurikulum 13. Nah, pembaharuan itu kita lakukan tentunya tidak tiba-tiba, tapi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, Bapak, di tahun 2019 di saat yang bersamaan waktu itu memang ada arahan untuk lebih menyederhanakan kurikulum, dan juga berdasarkan hasil evaluasi sehingga kita mulai melakukan penyusunan perencanaan, sehingga dari 2019 2020 kita menyusun dan mulai diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak dan di SMK Pusat Keunggulan apa yang dirancang tersebut. Dan 2019 melalui program untuk SMA dengan nama program SMK Pusat Keunggulan. Lalu kita perluas lagi di tahun 2022 lewat jalur sukarela, sehingga penerapannya lewat jalur program dan lewat jalur mandiri. Nah, untuk total sendiri saat ini yang sudah melaksanakan di saat ini yang datpodiknya sudah kita sesuaikan baik melalui jalur program maupun jalur mandiri, ada sekitar 103.000 satuan pendidikan yang sudah melaksanakan. Kalau lihat persentase memang di jenjang SMA paling tinggi persentasenya. Kalau di jenjang secara keseluruhan persentase yang sudah melaksanakan itu ada 23% satuan pendidikan, 23,7%. Kalau dilihat di perjenjang di SMA itu sudah hampir 50% satuan pendidikannya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Saat ini dari tanggal 6 sampai tanggal 31 Maret kita sedang membuka pendaftaran. Kalau posisi 2 hari yang lalu sudah ada 38.000 satuan pendidikan yang mendaftar. Nah, ini update-nya 2 hari yang lalu, tapi mungkin terus berkembang. Karena waktu 2 hari lalu pun kami cek pagi 37.000, pas cek siang sudah 38.000. Jadi perkembangannya juga cukup lumayan dengan berbagai opsi yang dipilihnya. Ibu Bapak yang kami hormati, terkait dengan kurikulum kebijakan saat ini yang diterapkan itu masih berlandasan ke Kepmendikbud 262. Nah, kalau Ibu Bapak baca Kepmendikbud 262 itu bunyinya penerapan kurikulum dalam pilihan pembelajaran, dan ini merupakan perubahan dari Kepmen 56. Oleh karena itu, membaca Kepmen ini adalah lampirannya cek di 262, tapi batang tubuhnya secara utuh cek di 56.
Karena norma-norma bagaimana opsi, bahwa sekarang kurikulum yang digunakan itu masih opsional, boleh K13, boleh darurat, boleh kurikulum merdeka. Nah, norma-norma itunya ada di Kepmen 56-nya. Jadi 56-nya belum dicabut. Jadi batang tubuhnya itu masih 56. Yang diubah itu adalah lampirannya. Lampirannya cek di 262. Jadi nanti pada saat membaca tolong dibaca utuh. Karena banyak menanyakan kebijakannya gimana kurikulum. Nah, kebijakannya di sana disebutkan bahwa kurikulum satuan pendidikan mengacunya bisa ke K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi tahun ini masih merupakan opsional bagi satuan pendidikan untuk menggunakan salah satu kurikulum yang diterapkan saat ini. Lalu bagaimana penerapannya? Ini juga cukup banyak yang menerapkan. Kalau menggunakan kurikulum merdeka gimana tahapannya? Dari situ pun sebenarnya di dalam diktum ke-11 sudah kita eksplisitkan. Kalau menerapkannya tahun pertama berarti baru di kelas 10. Menerapkannya di tahun kedua bagi sekolah ya, bukan mulai diberlakukan. Misalkan tahun kemarin sudah menerapkan, berarti tahun ini kelas 10 dan ke-11. Tahun ketiganya baru kelas 10, 11, 12. Nah, normanya itu sudah kita eksplisitkan di dalam diktum. Nah, diktumnya memang dibacanya di Kemendikbud 56. Jadi mohon nanti untuk batang tubuhnya tetap cek di Kemendikbud 56. Untuk lampirannya baru dicek 262 karena permen Kepmennya itu adalah Kepmen Perubahan Pembelajaran. Sampai kapan? Nah, kalau rencananya memang akan kita angkat Kepmen ini menjadi permen rencananya di tahun 2024, tahun ajaran depan rencananya. Sehingga proses tahun ini mulai dari tahun lalu, kalau dari kami dari segi dokumen sedang dilakukan evaluasi umpan balik dokumennya. Kalau implementasinya sudah sejak 2021 awal sudah dilakukan evaluasi. Tapi kami dari segi dokumen, dari segi regulasinya sejak November tahun lalu sudah kita mulai evaluasi. Nah, kita saat ini pun masih berjalan evaluasi. Jadi tahun lalu kita sudah memulai dari struktur kurikulumnya. Lalu awal tahun, dari awal Januari kami sudah memulai capaian pembelajarannya, dan sekarang masih berlangsung juga karena kita evaluasi semua jenjang ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan pendidikan khusus. Sekarang lagi teman-teman kami lagi menang untuk SMK, lagi kita evaluasi capaian pembelajarannya. Setelah capaian pembelajaran, lalu kita akan evaluasi panduan-panduannya. Nah, setelah dievaluasi lalu analisis, nah dari situ kita akan mengetahui apakah perlu diperbaiki atau tidak. Maka sepanjang tahun sampai akhir tahun kami akan melakukan proses revisi dan bersama juga akan mulai menyusun regulasi penetapan kurikulum nasionalnya, sehingga harapannya awal tahun depan penetapan kurikulum nasionalnya itu sudah bisa ditetapkan awal tahun depan. Itu kalau target rencana yang sedang kami susun. Sehingga kalau nantinya tahun depan ada penetapan kurikulum nasional, maka di saat itu mungkin mulai secara resmi ada pergantian kurikulum, ada passing in passing out. Tapi pergantiannya tentunya tidak sekaligus. Pergantian itu kan itu secara resmi ada pergantian, tapi penerapannya bisa jadi bertahap gitu. Nah, bertahapnya berapa lama ya tentunya lihat dari nanti titik awalnya sudah berapa persen yang menggunakan. Itu mungkin informasi awal yang dapat kami sampaikan Ibu Bapak. Lalu terkait dengan kurikulum merdeka pada saat kita pengembangan, karena di dalam sistem pendidikan kita itu membedakan antara standar dan kurikulum di kita ya. Jadi kalau berbicara secara teori itu kebanyakan negara luar tidak dibeda-beda, tidak digradasi-gradasi. Kalau di kita dibedakan, mana di level standar, mana di level kurikulum. Maka yang terlebih dahulu kami kerjakan, karena kurikulumnya itu masih dalam proses pengembangan, yang sudah kita lakukan revisi itu adalah standarnya. Karena apa? Di kita dalam undang-undangnya disebutkan pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Sehingga acuannya supaya relevan itu kita perbaharui dulu. Nah, standar yang baru Ibu Bapak yang diterbitkan tahun lalu itu adalah mencabut standar yang lama, yang 4-nya ya, yang sudah direvisi itu 4 standar, karena yang diacu oleh kurikulum itu 4 standar. Itu mana dasarnya ada di dalam PP. Di dalam PP disebutkan dari 8 hanya 4 yang diacu dalam pengembangan kurikulum. Apa saja? Standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, keempat standar ini Ibu Bapak mencabut standar lama. Jadi yang sudah
kita cabut dan kita ganti adalah standarnya, belum kurikulumnya. Jadi regulasi yang sudah dicabut itu adalah standarnya, bukan kurikulumnya. Jadi kurikulum 13 masih tetap berlaku. Karena kita yang dicabut adalah standar, bukan mencabut kurikulum. Nah, standar mencabut, lalu direvisi, diterbitkan yang baru. Sehingga posisi standar ini sekarang menjadi acuan K13, acuan kurikulum darurat, dan acuan kurikulum merdeka. Posisi untuk saat ini. Nah, sekilas mungkin isi dari standar ini pada saat kami merumuskan standar, karena penyusunannya waktu itu secara fungsi pada saat 2021 September dengan nonaktifnya BSNP, maka yang memfasilitasi pengembangan standar ada di Pusat Standar Kebijakan Pendidikan di bawah BSKP, dan waktu itu kami diminta juga untuk mengikut bersama mengembangkan standarnya. Sehingga pada saat diskusi pembahasan tersebut terkait dengan di mana kita harus meletakkan profil pelajar Pancasila, padahal posisi profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan yang ingin dihasilkan, tujuan yang ingin dicapai dari peserta didik, maka kita sepakat ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu kita letakkan di dalam standar kompetensi lulusan. Jadi kalau Ibu Bapak melihat standar kompetensi lulusan itu ada 8. 6 terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila, 2 terkait dengan literasi dan numerasi. Supaya apa? Karena supaya selaras juga dengan program asesmen nasionalnya, rujukannya kemana? Kok lalu perlu akhirnya ada literasi dan numerasinya? Akhirnya kita masukkan juga literasi dan numerasi ke dalam standar kompetensi lulusan. Jadi dalam standar kompetensi lulusan sebenarnya dia dinyatakan lulus mempunyai kompetensinya itu, gitu ya. Dia dinyatakan lulus yang mempunyai ke-6 kompetensi lulusan. Nah, untuk mencapai kompetensi lulusan kan perlu sarana. Sarananya melalui apa? Melalui berbagai materi. Maka ditetapkanlah standar isi. Nah, dalam standar isi itu hanya mencakup lingkup muatan materi. Jadi belum berbicara, karena ini level standar ya, berbicara level mata pelajaran nanti ada dalam kurikulum. Di dalam standar isi itu, Bapak kalau yang lama sebelumnya, dalam standar isi itu berbicara kompetensi juga, sehingga istilah kompetensi dasar ada dalam standar isi. Kalau yang sekarang, dalam standar isi itu hanya berisi lingkup materi. Sehingga turun ke kurikulum 13 menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kumpulan kompetensi dan materi, juga turun ke kurikulum merdeka jadi capaian pembelajaran. Jadi istilah dalam standar isi itu hanya materi, tidak ada istilah KD, tidak ada istilah CP. Istilah KD dan CP itu di level kurikulum, bukan di level standar. Lalu selanjutnya apalagi standar proses kita lakukan pembaharuan. Nah, ini sejak awal Mas Menteri menjabat juga sudah mengeluarkan surat edaran di bulan Desember 2019 terkait dengan penyederhanaan RPP. Disederhanakan menjadi 3 komponen, maka kita pertegas melalui standar proses, karena setelah diimplementasikan kan variasi memaknainya. Ada yang langsung ikut surat edaran 3 komponen, tujuan, langkah-langkah asesmen, ada yang masih mengacu kepada standarnya. Nah, di standarnya kan masih cukup banyak komponen. Sehingga yang terjadi malah di beberapa satuan pendidikan, di beberapa daerah suruh dibuat 2 akhirnya RPP, 3 komponen RPP sesuai standar proses. Nah, tujuannya menyederhanakan administrasi malah nambah beban administrasi. Oleh karena itu sekarang diselaraskan dengan standarnya. Standarnya perencanaan pembelajaran cukup memuat 3 komponen minimal ya, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Lalu selanjutnya dalam standar proses ini juga mempertegas kebijakan waktu episode yang pertama Merdeka Belajar dengan ditiadakannya ujian nasional. Lalu dalam PP-nya secara resmi dicabut. Nah, maka di dalam standar penilaian pun asalnya penilaian itu ada 3 ya, penilaian oleh pemerintah, penilaian satuan pendidikan, dan penilaian oleh pendidik. Sekarang tidak dibedakan adanya penilaian itu, kalau lihat PP-nya ada lebih ke penilaian oleh pendidik. Nah, ditatalah di sini. Di dalam standar penilaian pun ini banyak mendelegasikan kewenangan ke satuan pendidikan. Sehingga di bagian akhir itu kita sebutkan bahwa kriteria kenaikan kelas dan kelulusan itu diserahkan, ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada panduan. Kita sudah menemukan panduan yang banyak memberikan fleksibilitas bagaimana kriteria-kriteria penilaian dan kriteria terkait dengan penilaian kenaikan kelas dan kelulusan, yang sebenarnya itu menjadi kewenangan adanya satuan pendidikan. Makanya kita tidak ada keluar lagi pos UN, pos terkait US,
Karena memang kenapa ya? Karena di dalam panduan sudah kita jelaskan, diserahkan ke satuan pendidikan kriteria-kriterianya untuk dilakukan, disusun oleh satuan pendidikan. Nah, Ibu Bapak, di standarnya sudah kita tata. Sebenarnya kami itu di tim sepakat semestinya standar itu diacunya oleh siapa? Standar itu diacunya oleh kami, tim pengembang kurikulum, untuk apa? Untuk menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Lalu kerangka dasar struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kami yang selaras dengan standar tadi, yang sudah mengacu ke standar tadi, lalu ditetapkan kerangka dasar struktur. Nah, kerangka dasar struktur kurikulumnya yang nanti diacunya oleh satuan pendidikan. Jadi ada gradasi standar diacu oleh kami, pengembang kurikulum. Kita tetapkan kerangka dasar struktur kurikulum. Nah, nanti satuan pendidikan mengacunya semestinya ke kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan. Jadi tidak langsung semestinya ngacu. Nah, kurikulum ini kami ingin memastikan bahwa dalam kerangka struktur kurikulum itu selaras dengan standarnya, sehingga tadi tidak terlalu kebingungan. Mungkin di sebelumnya terjadi beberapa hal, terutama misalkan di PAUD yang agak sedikit kontradiksi antara standar ada kurikulum gitu ya, karena kompetensinya ada di dalam standarnya, ada dalam kurikulumnya, sehingga sekolah itu ada matahari kembar mengacu kurikulum mengacu standar, terus beda mana yang diacu. Kalau sekarang kita sudah tata mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu dan SMK, dipastikan itu tidak ada mana kita pada saat menyusun standar itu yang cukup global. Agak lebih detailnya di mana? Di kurikulum. Nah, kerangka dasar dan struktur kurikulum itulah yang ingin kami pastikan supaya memberikan banyak fleksibilitas, karena perlu diterjemahkan kembali oleh sekolah ke dalam kurikulum satuan pendidikannya. Karena apa? Karena kalau kerangka dasar struktur kurikulumnya sudah terlalu mengikat, tidak memberikan fleksibilitas, maka akan sulit ruang gerak guru, ruang gerak sekolah untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya. Makanya kami ingin memastikan nih, karena kita harus memikirkan mana yang cukup global standar, mana di tengah-tengah sebagai acuan sekolah, mana yang bisa diterjemahkan lagi. Nah, kalau di level kurikulum, struktur kurikulumnya sudah terlalu rigid, sudah terlalu banyak mengikat, nah nanti di sekolah itu sudah sulit ruang geraknya. Maka kami dalam hal ini ingin memastikan bahwa ruang gerak yang diatur di dalam kerangka dasar struktur kurikulum itu untuk banyak bisa memungkinkan pengembangan kurikulum satuan pendidikan sesuai karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik yang sudah diamanatkan dalam undang-undang di tahun 2003 bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu hendaknya memiliki prinsip diversifikasi, karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, sehingga memungkinkan nanti proses belajar, alur belajar antar satu sekolah itu tidak diseragamkan memulainya, bisa jadi variasi, sehingga memungkinkan apa yang diberikan kepada siswa bisa dikontekskan oleh sekolah. Karena jangan sampai buku teksnya persis sama seragam, istilahnya persis sama seragam, digunakan berbagai daerah, nanti bisa jadi siswanya banyak bingung terkait dengan apa yang ada di dalam isi buku teks tersebut. Misalkan istilah-istilah yang di Jakarta diperkenalkan istilah di daerah Papua misalkan. Mereka kan mungkin akan menjadi kebingungan penggunaan istilah. Nah, itulah semangat yang ingin kita bangun, Ibu Bapak, melalui ini ya, penataan di dalam standarnya, lalu di dalam kurikulumnya. Bersamaan dengan itu juga kebijakan-kebijakan lainnya kita sinkronkan, karena dengan mensinkronkan terkait dengan hal inilah ingin memastikan bahwa anak tidak dirugikan. Nah, salah satu yang cukup isu yang belakangan dan mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ati, yang cukup santer isu itu terutama di jenjang SMA dengan dihilangkannya tanda kutip ya penjurusan atau kelompok peminatan. Jadi sudah tidak ada lagi judgement saya orang IPA, saya orang IPS, saya orang bahasa, sehingga ingin dipastikan eligible bahwa siswa pada saat mengambil mata pelajaran pilihan nantinya tidak dirugikan pada saat masuk perguruan tinggi untuk tidak bisa mendaftar. Maka kita tata nih supaya siswa untuk mendaftar itu ya ikut dulu lah daftar. Jangan sampai misalkan ingin masuk jurusan A tidak bisa masuk daftar karena salah ngambil jurusan. Kami tidak ingin lagi siswa tidak bisa mendaftar ke yang ditujunya dikarenakan salah ngambil jurusan. Nah, makanya seleksinya, regulasinya ingin memastikan bahwa untuk syarat awalnya administrasinya dulu tuh bukan di kesalahan ngambil jurusannya.
Makanya nanti akan dijelaskan bagaimana seleksi ini, bahwa dari segi eligible-nya kami memastikan untuk ke perguruan tingginya itu anak tidak dirugikan, tidak terhambat gitu ya secara administratif dari awal gitu. Kalau dulu misalkan mau masuk ke kedokteran, wah karena keburu masuk IPS sudah nggak bisa masuk IPA kan, karena salah masuk jurusan, akhirnya harus terstop keinginannya untuk sesuai minat bakat kemampuan. Apalagi dalam proses ini kan kadang anak ada perubahan keinginan gitu ya, perubahan minat bakat kemampuannya, keinginan orang tua dan lain-lain. Nah, kita ingin memastikan anak tidak dirugikan dari segi sistem pada saat daftar, itu tidak dirugikan, boleh bisa daftar kemanapun sesuai minat bakat dan kemampuannya. Sudah ditata tadi terkait dengan regulasinya ya, ada 2 regulasi yang erat kaitan ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Wati. Nah, lalu selanjutnya setelah regulasi ya, ada untuk kurikulum Merdeka sendiri kan acuan intrakurikulernya mengacu kepada KEPK terkait capaian pembelajaran, kokurikulernya dalam bentuk proyek penguatan, tujuan belajarnya mengacu pada dimensi elemen subelemen profil pelajaran Pancasila. Lalu selanjutnya apalagi? Nah, bantuan yang coba diberikan adalah bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, bagaimana mulai dari merencanakan pembelajaran sampai jadi laporan hasil belajar terkait dengan intrakurikulernya. Jadi kita beberapa perombakan itu kalau ekstrakurikuler itu kita tidak merombak gitu Bapak, dan kita belum eksplisitkan dalam Kepmen, itu bukan berarti eskul dihilangkan. Nah, itu yang sudah masuk juga ke kami, nanti insya Allah ke depan revisinya kita masukkan, karena ternyata dengan tidak, kalau dengan kami waktu kenapa eskul tidak dimasukkan dalam Kepmen itu karena kita tidak melakukan perubahan kebijakan ekstrakurikuler. Ternyata dimaknainya berbeda, eskul dihilangkan. Sebagian orang mempersepsikan karena eskulnya tidak dieksplisitkan sehingga seolah-olah eskul dihilangkan. Lalu bimbingan konseling gitu ya, karena kami pun tidak merubah kebijakan bimbingan konseling, seolah-olah BK dihilangkan. Itu juga sudah mulai masuk ke kami ya, masukan-masukan tersebut, sehingga nanti regulasi kedepannya kita pun akan eksplisitkan ekstrakurikulernya, bimbingan konselingnya, supaya tidak dipersepsikan, supaya tidak dimaknai bahwa BK eskul itu dihilangkan. Jadi ekstrakurikuler kita tidak melakukan perombakan. Lalu yang dirombak itu adalah apanya? Banyak terkait intrakurikuler dan kokurikuler. Kokurikuler di kurikulum 13 itu kan memperkuat intrakurikuler, lalu dilakukannya di luar jam belajar ya, sehingga minim sekali yang memanfaatkan kokurikuler. Karena apa ya? Mungkin tidak dihitung beban mengajar gurunya, dan bagi siswa pun kan di luar jam belajar utamanya. Maka yang kita rombak itu sekarang terkait dengan intrakurikulernya. Kalau sebelumnya jam belajar utama itu dihitungnya dari intrakurikuler saja. Jadi kalau SMA ada 42 jam, ya sudah intrakurikulernya 42 jam disebar ke berbagai mata pelajaran. Nah kalau sekarang nih Bapak, yang dihitung beban mengajar itu gabungan intrakurikuler dan kokurikuler, beban mengajar gurunya. Jadi beban mengajarnya tetap, tapi kita merubah asalnya 42 jam itu langsung disebar ke intrakurikuler. Kalau sekarang dari 42 jam itu disebar ada intra, ada kokurikuler. Nah kokurikulernya itu dalam bentuk penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dihitung sebagai beban mengajar guru. Jadi beban mengajarnya total 1 mingguannya tetap 42-44 1 minggu, tapi kalau sebelumnya disebar langsung ke intra, kalau sekarang disebar intra dan kokurikuler baru dijumlahkan untuk beban mengajarnya. Nah pelaksanaannya intrakurikuler itu bagaimana pelaksananya mengacu kepada panduan pembelajaran dan asesmen. Lalu bagaimana mulai dari perencanaan pembelajaran sampai ke jadi laporan belajar di panduan pembelajaran asesmen. Lalu bagaimana pelaksanaan kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari perencanaan sampai laporan hasil belajar proyeknya ada di dalam panduan pembelajaran asesmen. Karena itu yang kita otak-atik tuh duanya. Lalu selanjutnya di kurikulum satuan pendidikannya gimana kita lebih sederhanakan. Sebenarnya kalau intranya sudah jelas, lalu kodnya sudah jelas, ini kurikulum satuan pendidikan itu justru kita ingin disimpan itu yang penting saja. Karakteristik satuan pendidikan kan sudah ada selama ini, visi misi sekolah tetap, tujuan tetap. Lalu pengorganisasian yang mungkin yang agak berbeda di pengorganisasian. Sekarang terkait intranya, kokurikulernya, ekstranya tetap. Sehingga organisasi intra dan kokurikulernya gimana, itu yang mungkin agak beda dibandingkan selama ini.
intranya dan kokurikulernya. Lalu informasi perencanaannya, informasi penting itulah yang silahkan dimuat di dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Lalu untuk inspirasi contoh selanjutnya, setelah kita membuat panduan, kita buat contoh-contoh inspirasi perangkat pembelajarannya yang kemudian kita simpan di PMM di guru.kemdikbud.go.id. Nah, Ibu Bapak tadi sudah saya sampaikan ya, ini jumlah saat ini yang sudah melaksanakan di satuan pendidikan. Ada 23,7% satuan pendidikan, baik melalui jalur program maupun jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ada sekitar 93.000 satuan pendidikan. Lalu ini tahapan yang sedang kita rancang sejak 2019 dan nanti insya Allah di 2024 sudah mulai disusun kurikulum nasionalnya. Dan ini bagi saat ini karena sedang dilakukan pendaftaran, kami ingin mempertegas lagi apa beda belajar berubah berbagi. Kalau mandiri belajar itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi nanti dapodiknya K13 dan acuannya masih K13. Dia masih proses belajar, jadi dia masih kategori statusnya. Nah, mandiri berubah berbagi itulah yang kurikulum merdeka, yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam dapodiknya nggak dibedakan, Ibu Bapak ya, dapodiknya sama-sama kurikulum merdeka, nggak di-tagging beda gitu. Jadi berubah dan berbagi itu dari segi sistem sama, intinya masih kurikulum merdeka. Sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, bedanya apa? Yang ingin kami tekankan, perbedaan antara berubah dan berbagi itu bedanya lebih di komitmen untuk berbagi praktik baik. Perbedaan antara berubah dan berbagi. Jadi perbedaannya bukan di penyusunan dokumen, penerapan lainnya, tapi di komitmen untuk berbaginya. Jadi kalau kurikulum mandiri berubah dia bisa bikin sendiri, nggak apa-apa bikin sendiri aja. Kurikulum berbagi terus dia kesulitan bikin sendiri baru modifikasi, nggak apa-apa modifikasi. Nah, perbedaannya itu adalah di komitmen berbagi praktik baik. Jadi berubah bisa bikin sendiri, berbagi bisa bikin sendiri kan, tidak pakai contoh. Berubah bisa pakai contoh, berbagi itu tidak dilarang pakai contoh. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di komitmen untuk berbagi praktik baik. Jadi perbedaannya itu lebih di komitmen satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik. Nah, itu yang mempertegas nanti kalau ada satuan pendidikan untuk memilih berubah atau berbagi. Jadi kalau masih ingin K13, ya udah mandiri belajar. Kalau ingin kurikulum merdeka, ya udah berubah atau berbagi. Bedanya apa berubah berbagi? Bedanya di komitmen untuk berbagi praktik baiknya. Yang tahu siapa ya sekolah kan, dia ada kesiapan, ada komitmen nggak untuk berbagi praktik baik. Nah ini kalau ini ya kami sudah terbitkan surat edaran ya, semoga Ibu Bapak sudah terima semua. Di dalam surat edaran itu Ibu Bapak bagaimana tata cara pendaftarannya sudah kita linkkan ya. Ada panduan proses pendaftarannya, jadi tonton video, isi kuesioner, lalu nanti pilih. Lalu juga bagaimana kalau belum punya akun? Nah, ada tata cara pun kami karena pendaftaran itu harus oleh pimpinan satuan pendidikan, oleh kepala sekolah menggunakan akun belajar ID melalui PMM. Oleh karena itu, kalau pimpinan satuan pendidikannya belum punya akun, maka tolong aktifkan dulu akunnya. Bagaimana tata caranya ada di dalam panduan. Jadi gitu ya. Jadi yang mendaftarnya pimpinan satuan pendidikan menggunakan akun belajar ID melalui PMM. Nah, Ibu Bapak, semua pendaftar baru silahkan daftar. Lalu bagaimana bagi yang sudah daftar tahun lalu? Yang sudah daftar tahun lalu, jika ingin merubah pilihan, yang bisa berubah pilihan itu yang mandiri belajar dan berbagi dan berubah ya. Jika ingin ubah pilihan, maka jika ingin merubah pilihan, maka wajib merubah pilihan. Jika ingin merubah pilihan, jangan hanya sisi pesan saja, silakan wajib ubah pilihan. Tapi jika tidak akan merubah pilihan, kami hanya menyarankan isi kuesioner, tapi tidak wajib. Ini keperluannya untuk apa isi kuesioner? Keperluannya untuk bahan refleksi bagi kami memperoleh umpan balik dari satuan pendidikan. Jadi kalau nggak ada niat ubah pilihan bagi yang tahun lalu sudah menerapkannya, lalu tidak niat bukan, bukan diminta untuk daftar ulang, bukan, tapi meminta mengisi kuesioner sebagai refleksi buat kami. Pas kami nggak mau isi, ya nggak wajib juga, makanya kalimatnya kami disarankan supaya kami memperoleh feedback dari ibu bapak yang sudah menerapkan. Jadi titip ya bagi yang sudah tahun lalu sudah melaksanakan, bukan diminta untuk daftar ulang, tapi diminta mengisi kuesioner dan itu pun tidak wajib.
Untuk apa? Untuk umpan balik bagi kami dalam rangka memperbaiki terkait dengan kebijakan kurikulum merdekanya, karena saat ini lagi proses penerapan. Dan terakhir ini 3 link utama kami ya, tidak kanal utama, berbagai kebijakan, panduan, informasi terkini, kebijakannya, panduannya, kajian akademiknya akan kita simpan di kurikulum.kemdikbud.go.id, terkait dengan berbagai contohnya disimpan di website guru.kemdikbud.go.id atau platform Merdeka Mengajar. Lalu silahkan di follow juga Instagram ya, karena kami harian ada informasi-informasi terkini yang kita simpan di Instagram. Jadi yang resminya ini kalau terkait dengan kurikulum Merdeka, akun web dan akun Instagram resminya yang ini. Itu saja mungkin Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.